Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Ahmad Yani rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah dalam kondisi sehat wal afiat, dalam kondisi nikmat beribadah, dalam kondisi nikmat merdeka, dalam kondisi nikmat keamanan, nikmat-nikmat yang lain, kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, tenang, aman, nyaman, damai, dibandingkan dengan saudara-saudara kita khususnya di Gaza atau di Gaza, Palestina. Gaza ini sama Masjidil Aqsa jaraknya kurang lebih 2 jam. Jadi seperti Surabaya Malang lah begitu para jemaah. Tapi masyarakat Gaza nggak pernah bisa sholat di Masjidil Aqsa karena Gaza itu luasnya seperti Surabaya. Luas seperti Surabaya, tetapi di tembok 30 meter, bayangin loh Pak. Ya. Mana ada kota tapi dikasih tembok 30 meter, jadi penjara, Pak. Ya. Penjara luas, yang panjangnya 50 kilometer. Ya. Tadi saya katakan tadi, Gaza ini kurang lebih seperti Surabaya, tapi ditutup dengan tembok 30 meter. 30 meter tingginya, panjangnya 50 km. Jadi penjara terbuka sebenarnya itu. Selama kurang lebih sudah 17 tahun lah penjaranya itu Pak ya. Nah, hari-hari ini ya, Gaza itu dimatikan listriknya, bantuan makanan itu nggak ada, ya. Internet juga terbatas, dan berikutnya setiap pagi, siang, sore, malam dibombardir dengan bom yang sekarang kalau dihitung-hitung total dari tanggal 7 Oktober sampai hari ini, itu total jumlah bomnya yang dijatuhkan ke kota Gaza itu sudah hampir mencapai angka 25.000 ton. Jadi kalau para perbandingannya para jemaah, Hiroshima, Nagasaki itu 15.000 ton. Gaza itu 25.000 ton. Makanya kalau para jemaah ngelihat kabar terbaru, masyarakat Gaza berjalan dari utara ke selatan, karena utaranya tuh udah habis, Pak. Utaranya tuh udah habis. Hancur begitu loh. Rata-rata mereka tinggal di rumah susun. Nah, ya kan. Dan kalau hancur langsung hancur, Pak. Tiap hari begitu. Nah, jumlah bomnya aja seperti itu para jamaah ya. Gimana enggak banyak yang berguguran.
Dan di wilayah bagian utara ini masih ada rumah sakit. Salah satunya rumah sakit terbesar Ashifa, itu kayak Dr. Sutomo. Salah duanya rumah sakit Indonesia ada di bagian utara itu. Dan rumah sakit ini udah nggak ada listrik, nggak ada obat-obatan, ya. Sehingga menurut pengakuan kepala-kepala rumah sakit, mereka harus mengoperasi pasien tanpa obat bius. Para jemaah perlu tahu ya, operasinya apa itu? Yang disampaikan amputasi, luka bakar, termasuk operasi sesar tanpa obat bius. Lantas obat biusnya apa masyarakat Gaza itu? Obat biusnya adalah lantunan ayat suci Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita hari ini belajar tauhid, hari ini kita belajar iman, mereka di sana itu sudah mempraktekkan tauhid, mempraktekkan iman. Jumlah korban sudah hampir 12.000 para jamaah ya. Jumlah syuhada, jumlah yang mati syahid insya Allah. Tetapi satu pun di antara mereka itu nggak ada yang ngomong ini gara-gara Hamas nyerang tanggal 7 Oktober. Satu pun nggak ada. Boleh dicek Pak. Sebulan lebih ini ya, satu pun masyarakat Gaza nggak ada yang kemudian nyala-nyalakan pejuang Hamas. Ya. Sama dengan hari-hari kita di peringatan 10 November ini pada tahun 45, ya, sekitar hampir 80 tahun yang lalu, 78 tahun yang lalu lah. Ya. Jumlah korban dalam pertempuran di Surabaya itu dihitung-hitung 15 sampai 20 ribu jumlah korbannya. Nah, kalau kita bicara Tugu Pahlawan itu bergeletakan syuhada, para pejuang yang melawan tentara sekutu. Ya. Tapi kan nggak pernah ada ceritanya kalau masyarakat Surabaya khususnya kemudian nyala-nyalakan ini gara-gara Bung Tomo, nggak ada. Kenapa? Karena mereka paham ini adalah konsekuensi dalam perlawanan, dalam perjuangan untuk membela agamanya dan membela tanah airnya, membela negaranya. Nah, makanya kalau kita lihat mirip antara Bung Tomo dengan pejuang Palestina. Dulu Bung Tomo, New York Times itu mengatakan tahun 20 November tahun 45 ya, terang-terangan mereka nulis Indonesian extremis, Muslim fanatics, dalam berita yang lain teroris. Nah itu mirip tuh. Sama dengan kalau kita bicara Hamas sekarang, pasti disebut teroris. Padahal Hamas ini partai politik para jemaah, partai politik yang menang 2006. Suaranya mencapai 60%. Nah, tapi Amerika nggak mau. Makanya Hamas itu kemudian terbuang di jalur Gaza. Itu dia. Ya. Maka di sini para jamaah kita perlu tahu ya siapa sih yang membantai saudara-saudara kita di Palestina itu. Nah, ternyata kita tahu mereka adalah yang beragama Yahudi. Nah, tapi perlu dicatat juga. Ternyata Yahudi di Israel itu udah bukan Yahudi ori. Yahudi di Israel itu lebih ke arah Zionis. Nah, itu bedanya apa antara Yahudi ori sama Zionis? Karena nanti ada Yahudi-Yahudi yang disebut Yahudi ortodoks atau Yahudi yang kebanyakan mereka nggak tinggal di Israel, ya, itu justru malah mendukung Palestina lah, ini dia. Tapi yang mendukung pembantaian itu adalah Zionis lah. Ini bedanya apa antara Yahudi dengan Zionis? Ya. Makanya dalam kesempatan kali ini izinkan saya ya, di 40 menit ke depan Pak ya, 40 menit ke depan kita akan membahas tentang Yahudi
dan Zionis. Nah, itu Pak. Saya nggak tahu kalau ada slide-nya, ya karena saya tahunya nggak bisa ada slide kalau di sini gitu. Dengar Pak. Waduh, saya salah dengar. Mohon maaf ya. Karena sebenarnya saya udah siap ini untuk tampilan slide-nya di layar Pak. Karena tentu ya enaknya kan ada tampilan layarnya ya, supaya nggak ngelihat saya aja gitu. Kalau lihat saya lama-lama ngantuk. Kalau ngelihat tampilannya kan ada materinya. Jadi saya mohon maaf ya, saya kurang komunikasi. Jadi saya nggak persiapan bawa laptop ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para jamaah sekalian. Baik, kita mulai dulu. Jadi kita mulai, kalau kita pengen tahu Yahudi itu, kita mundur dulu ke belakang ya. Khususnya di masanya Rasulullah dulu. Nanti kita mundur lagi ke belakang ya, tapi supaya mundurnya nggak terlalu jauh, kita mundur dulu kepada Rasulullah ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Rasulullah itu pernah hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu dia, dari Mekah ke Madinah ya, sekitar 500 kilo. Jadi kayak dari Surabaya ke Semarang Pak ya. Nah, Surabaya ke Semarang ya, itu dia 500 km. Nah, kan pertanyaannya ngapain hijrah kan gitu Pak ya. Ngapain hijrah? Itu pertanyaannya juga perlu kita jawab Pak ya. Nah, selama ini yang kita pahami kenapa hijrah? Soalnya dapat kedzoliman, tekanan dari orang-orang kafir Quraisy. Ini kan kita kan dengarnya kayak apa, kabur begitu ya. Kok kabur sih? Nah, sebenarnya ini bukan kabur. Jadi yang pertama, hijrah itu karena perintah Allah. Karena perintah Allah. Makanya kan beliau itu di Mekah berapa lama? 13 tahun. Nah, lama sekali 13 tahun dakwah. Nah, cuma ya para ulama yang menganalisa sirah beliau sallallahu alaihi wasallam itu memberikan keterangan ya. Kalau tetap di Mekah, ajaran Islam ini nggak bisa dilaksanakan secara maksimal. Karena kan ajaran Islam yang kita pahami ini kan lengkap nih, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Mulai dari makan, minum, pakai baju, naik kendaraan gitu, ya. Masuk kamar mandi, gonting kuku, gonting rambut ya, sampai pemerintahan. Beliau itu kan jadi suami iya, jadi ayah iya, mertua iya, menantu iya, pebisnis iya, guru iya, ya, hakim iya, panglima perang iya, pimpinan sosial iya, pimpinan negara iya. Islam ini kan luas semuanya Pak. Jadi mengatur seluruh kehidupan kita. Makanya kalau kita kemudian sekarang jangan bawa-bawa agama, itu agak-agak pas. Kenapa? Karena agama kita semua diatur. Itu indahnya Islam Pak. Semua kehidupan kita ini ada tuntunannya. Semuanya 24 jam semua ada tuntunannya. Nah, kalau tetap di Mekah itu nggak bisa maksimal. Kenapa? Kekuasaan, kepemimpinan itu ada di tangannya orang-orang kafir Quraisy. Paling banter, mentok-mentok cuma sholat. Itu pun hanya diam. Nah, supaya ajaran Islam ini bisa dimaksimalkan untuk keseluruhan dalam segala macam bidang kehidupan, maka harus hijrah. Nah, begitu di Madinah ini para jamaah, kita akan ketemu mulai namanya ekonomi Islam itu di Madinah. Di Mekah nggak ada, karena nggak ada kekuatan. Kita akan ketemu hukum Islam itu di Madinah, di Mekah nggak ada. Kita akan ketemu politik Islam itu di Madinah, di Mekah nggak ada. Kita akan ketemu dengan jihad di dalam Islam itu di Madinah, di Mekah nggak ada. Itu dia.
Makanya kalau kita cuma mencukupkan fase Mekah, itu nanti kita omongannya begini, udahlah ya, kan Rasulullah itu didolimi nggak bales ya kan? Rasulullah itu para sahabat diintimidasi sabar nggak bales karena di Mekah. Karena di Mekah. Kalau di Madinah udah beda ceritanya para jamaah. Nah itu dia ya. Kalau di Mekah itu dalilnya fa'fu anhum wasfah, maafkan mereka, biarkan mereka. Itu di Mekah belum ada perintah untuk membalas serangan. Tapi begitu di Madinah, udina lilladina yuqataluna bi annahum dulimu, telah diizinkan bagi orang-orang yang didolimi untuk membalas serangan. Loh, makanya kita ketemu jihad itu nanti ketemunya di Madinah. Itu dia, Pak. Makanya kalau baca sirah itu harus komprehensif ya, harus keseluruhan. Sehingga kita bisa menentukan posisi ya, di mana kita itu berada dan bagaimana mengaplikasikan kehidupan sesuai dengan tuntunan Nabi kita yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam para jemaah. Nah, baik. Ketika beliau hijrah ke Madinah, ternyata masyarakat Madinah itu mayoritas Islam. Jadi ketika di Madinah mayoritas Islam. Baik dari kalangan muhajirin yang ikut hijrah dari Mekah maupun penduduk asli Madinah yang namanya dari kalangan Ansor. Muhajirin dan Ansor, mayoritas Islam. Memang ada yang musyrik, tapi yang musyrik ini ujung-ujungnya juga masuk Islam. Baik masuk Islam beneran maupun masuk Islamnya pura-pura. Nah, kalau masuk Islam beneran ya udah. Tapi masuk Islam yang pura-pura, ini kita ketemu dengan namanya orang-orang munafik. Munafik. Ketemunya di mana munafik? Bukan di Mekah justru. Ketemunya justru di Madinah. Lah, ini para jamaah ya. Jadi di saat mayoritas Islam, di situ malah ketemu munafik. Ketika mereka dalam kondisi minoritas, justru nggak ada munafik. Tapi munafiknya tetap masuk Islam walaupun pura-pura. Nah, walaupun mereka mayoritas Islam, ternyata ada yang minoritas. Yang minoritas ini Yahudi dan cuma 3 suku kecil, Pak, 3 suku kecil. Bani Koinuko, Bani Quraidah, Bani Nadir. Tuh. Kalau sahabat saat itu jumlahnya 1.500-an, mereka cuma 3 suku, minoritas, sedikit sekali jumlahnya, Pak. Nggak banyak. Nah, seandainya Rasulullah SAW intoleran, seandainya Rasulullah SAW itu memaksakan ajaran agamanya, maka Yahudi pilihannya cuma 3: masuk Islam, keluar dari Madinah, kalau nggak mau diperangi. Kalau Rasulullah intoleran, ya. Masuk Islam, keluar, atau diperangi. Nah, berhubung ajaran agama kita itu kan la ikraha fiddin, nggak boleh ada paksaan supaya orang itu masuk ke dalam agama Islam, nggak boleh maksa. Lantas gimana? Ale-ale Rasulullah SAW mengusir, memaksa atau memerangi Yahudi. Yahudi ini diajak untuk bersepakat. Yahudi masuk Islam enggak? Tapi tetap mau tinggal di Madinah. Iya. Hidup damai berdampingan bersama. Iya. Ya udah, yuk kita sekarang bikin kesepakatan.
hidup damai berdampingan. Lahirlah yang namanya Sohifatul Madinah alias Piagam Madinah. Nah, para jamaah, Piagam Madinah ini isinya 47 pasal, ya, 47 pasal. Tetapi 20 pasal lebih berbicara tentang Yahudi golongan minoritas. Ini para jamaah, kalau kita lihat pasal-pasalnya, khususnya pasal yang ke-25 para jamaah, itu kan banyak Pak, ya, pasal-pasalnya itu. Mungkin para jamaah mungkin juga belum pernah baca, ya. Jangankan Piagam Madinah, UUD 45 aja kita jarang baca Pak, kecuali kuliah di Fakultas Hukum. Nah, ini bunyinya pasal 25, wa inna Yahuda bani Auf ummatun ma'al mu'minin. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi Bani Auf satu umat bersama orang-orang yang beriman. Bayangkan Pak, ini minoritas Yahudi tetapi diakui, keberadaannya itu diakui, hak dan kewajibannya sebagai warga Madinah, sebagai warga negara diakui, tidak ada diskriminasi walaupun mereka minoritas. Lil Yahudi dinuhum walil muslimin dinuhum. Bagi orang-orang Yahudi agama mereka, bebas memeluk agama mereka. Bagi orang-orang Islam juga agama mereka, bebas memeluk agama mereka. Sehingga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Yahudi ini ajaran agamanya bertentangan dengan ajaran Islam. Bukan cuma berbeda Pak, bertentangan. Tetapi karena prinsip kita la ikraha fiddin, gak boleh memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam, maka orang-orang Yahudi ini diberi kebebasan memeluk agama Yahudi, membangun rumah ibadah, mewariskan agama ini kepada keturunan mereka. Nah, inilah para jamaah, kita mengetahui bentuk toleransi yang pertama kali oleh Rasulullah SAW kepada mereka yang berbeda. Jadi bukan, oh kamu berbeda, oh nggak bisa, kamu harus masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam, kamu tak usir. Kalau kamu nggak mau masuk Islam, nggak mau pergi, kamu tak perangi. Nggak ada Pak. Kalau dalam kamus Islam itu nggak ada. Mau masuk Islam monggo, nggak mau masuk Islam, yo disumonggoaken, kan gitu. Ya. Yang penting hidup berdampingan damai, lakum dinukum waliyadim. Tapi damainya jangan toleransinya jangan keblabasan Pak, ya. Karena akhir-akhir ini toleransi itu sudah mulai keluar jalur, ya. Ya udah, nanti kebaktian di gereja pindah ke masjid, ya. Sholawatan di masjid pindah ke gereja luar. Kalau ini mah ini udah keblabasan para jamaah, ya. Ini bukan toleran kalau ini, ya. Toleran itu membiarkan yang beragama lain menjalankan ajaran agamanya tanpa hambatan, tanpa gangguan, tanpa boikot, tanpa pengeboman. Nah, itu toleran. Ya, bukan kita mencampur peribadahan satu sama lain atas nama toleransi. Itu keliru sekali para jamaah. Saya sih yang masih agak terganggu itu, yang sekarang itu salamnya itu salam 5 agama. Kalau dulu kan kita nggak pernah ada Pak, ya. Tapi akhir-akhir ini salam itu salam 5 agama Pak. Ya, diucapkan semua itu salam semua ajaran agama Pak, ya. Makanya itu perlu ada keterangan lah, ya, boleh apa enggak. MUI Jawa Timur waktu dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Somad Bukhari, ya, hafizallahu taala, beliau kiai sepanjang sini Pak jamaah, itu beliau menegaskan itu sesuatu yang perkara-perkara baru.
Salam lima agama. Jadi MUI Jawa Timur merekomendasikan supaya ditinggalkan. Ya, cukup bagi orang Islam itu Assalamualaikum, karena itu adalah doa. Assalamualaikum, semoga keselamatan atas kamu. Dibales Waalaikumsalam, semoga keselamatan atas kamu juga. Nah, kalau itu ajaran Islam. Jangan ditambah-tambah. Ya, karena salam itu terkait dengan prinsip ajaran agama masing-masing agama. Jangan dicampur aduk, karena itu khawatirnya nanti toleransinya bisa keblabasan para jamaah. Baik. Nah, jamaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala, kita coba flashback. Dulu negara ini merdeka, ya. Founding father negara ini dari kalangan Islamis, ya, itu juga mewajibkan kita harus menjalankan ajaran agama ini dengan syariat Islam. Nah, kan terjadi perdebatan antara nasionalis Islamis sama Islamis nasionalis. Itu bedanya. Kalau yang nasionalis Islamis lebih mengedepankan kenegaraan tapi agamanya Islam. Kalau yang Islamis nasionalis lebih mengedepankan Islam tapi dia orang juga nasionalis gitu. Maka perdebatan ini akhirnya dikerucutkan dengan Panitia 9. Panitia 9 ini pada tanggal 22 Juni 45 itu kemudian melahirkan The Jakarta Charter alias Piagam Jakarta. Ini para jamaah merujuk kepada Piagam Madinah. Loh, umat Islam mayoritas, umat Islam yang banyak berjuang untuk kemerdekaan negara kita, umat Islam yang banyak gugur, umat Islam yang banyak berkontribusi, umat Islam yang banyak jadi pahlawan karena mayoritas. Tetapi yang mayoritas ini ternyata akhirnya bersepakat melalui Piagam Jakarta. Cuma ada beda antara Piagam Jakarta sama Pancasila. Bedanya itu di sila yang pertama. Kalau Piagam Jakarta ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi setiap pemeluknya. Kalau Pancasila ketuhanan yang maha esa. Nah, itu nanti kapan-kapan kita bahas, Pak. Ya, kenapa kok bisa terhapus dari 7 kata menjadi 3 kata? Tetapi paling tidak kita tahu ternyata pendiri-pendiri bangsa ini juga tidak memaksakan kehendaknya untuk menerapkan syariat Islam, karena prinsip Islam adalah toleran. Dari Piagam Madinah menuju Piagam Jakarta. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tuh tahu orang-orang Yahudi ini tukang tipu. Nah, ya, Rasulullah tahu kalau orang-orang Yahudi ini tukang tipu. Kenapa? Rasulullah itu melihat dengan pendahulu-pendahulunya, ya, pendahulu-pendahulu Rasulullah. Nah, kalau bicara Yahudi itu sejak kapan? Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita bicara Yahudi itu kita harus mundur sampai Nabi Yakub. Nabi Yakub itu anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak itu anaknya Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim punya anak 2, Ishak sama Ismail. Nah, lebih tua mana Ishak sama Ismail? Lebih tua Ismail. Kalau yang disembelih itu siapa? Ishak atau Ismail? Siapa, Bu? Ishak apa Ismail?
yang disembelih domba loh, ya kan? Ya. Nabi Ismail nggak jadi disembelih ya, sampai keliru ya, nggak jadi loh ya. Nah, punya keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub ini nama lainnya Israil. Makanya ada surat dalam Al-Quran, surat Bani Israil, alias surat Al-Isra. Nama lainnya adalah Bani Israil. Sama kayak surat Al-Lahab, nama lainnya surat Al-Masad. Nah, Pak, ini nama-nama Quran tuh ada yang sama, ada yang punya varian nama. Ya. Dia kan kalau disebut Bani Israil itu berarti anak cucu keturunannya Nabi Yakub. Nah, karena Nabi Yakub ini punya anak 12. Kalau bapaknya Nabi, anaknya mesti Nabi juga. Makanya dari 12 anak Nabi Yakub ini ada yang Nabi juga. Ya. Namanya Nabi yang paling ganteng, Yusuf. Nah, itu dia. Ya. Sampai ibu-ibu yang hamil itu amalannya kalau hamil di USG laki-laki sering ngaji surat Yusuf. Karena gimana Bu? Kepingin anaknya ganteng kayak Nabi Yusuf. Ya, padahal kita tahu Nabi Yusuf itu walaupun ganteng tapi hidupnya penuh resiko. Yang pertama, disayang sama bapaknya. Yang kedua, didengki sama saudara-saudaranya. Yang ketiga, dicemplungkan ke dalam sumur. Yang keempat, dijual jadi budak. Yang kelima, digoda sama istri tuannya. Yang keenam, dimasukkan ke dalam penjara. Nah, yang ibu-ibu hamil ini lupa kali ya, pingin ganteng kayak Nabi Yusuf ya, tapi nggak mau kehidupannya seperti Nabi Yusuf. Ya. Kalau perempuan baca surat apa Bu? Maryam ya. Padahal Maryam ini nggak pernah punya suami ya. Ya. Nah, itu dia. Tapi kalau udah hamil baca Quran itu sudah luar biasa Pak ya. Tinggal niatnya aja dirubah ya. Kalau niatnya begitu wah resiko ya dia ya. Nah, para jemaah, kita kan tahu nih bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf itu kan iri begitu ya, dengki. Makanya mereka kemudian punya strategi tipu muslihat, tipu daya. Nah, gimana mereka bilang sama bapaknya, Yusuf adik kami itu dimakan serigala. Lu, ya kan? Dan mereka juga tahu nih ya, untuk membodohi bapak kita harus pakai bukti. Nah, itu dia Pak. Ya. Buktinya apa? Nah, ini dalam surat Yusuf ayat 18, surat 12 ayat 18 itu mereka bawa bukti Pak. Waja'u ala komisihi bidammin kadib. Mereka datang lapor kepada bapaknya, bawa komis, bawa baju gamisnya Nabi Yusuf bidamin kadib, tapi pakai darah palsu. Ayah adik kami dimakan serigala. Kalau nggak percaya, ini loh ada bukti pakaiannya penuh darah. Ya Allah, ya. Jadi kita perlu tahu inilah orang-orang Yahudi. Ya. Kenapa? Bapaknya saja dibohongi. Padahal bapaknya itu adalah nabi. Bapaknya nabi dibohongi, apalagi PBB. Ya, apalagi PBB ya. Perserikatan bangsa-bangsa ya dibohongi Pak ya kan, dibohongi. Gencatan senjata, kasih kemanusiaan dibohongi, ditipu-tipu sama Israel. Nah, itu dia kita ya. Sampai sekarang itu anak-anak muda Pak ya,
sampai bikin tagline begini, kalau kamu merasa hidupmu nggak berguna, kamu jangan khawatir, masih ada PBB yang tidak berguna. Sampai segitu ya Pak. Nah, udah pembantaian diam aja gimana coba? Ya kan? Pembantaian udah di depan mata tiap hari Pak. Ada yang bilang tiap 15 menit, ada yang bilang tiap jam. Satu anak di Gaza itu meninggal dunia. Ya. PBB nggak bisa ngapa-ngapain. Bantuan kemanusiaan itu ratusan truk nggak bisa masuk lewat pintu Rafah Mesir. Kenapa? Karena harus seizin Israel. Kurang ajar, Pak. Ya, kurang ajar. Nah, Rasulullah tahu ini orang-orang Yahudi tukang tipu sejak dulu. Makanya Rasulullah bikin kesepakatan, tapi ada catatan. Kalau kesepakatan perjanjian ini dikhianati, batal. Gitu Pak. Ya, batal. Kalau batal gimana? Diperangi Yahudi, dihukum. Siapapun dari pihak Muslim maupun pihak Yahudi yang berkhianat terhadap konstitusi Madinah, nah, berkhianat terhadap konstitusi negara Indonesia, nah, itu mereka berhak dihukum. Nah, 3 suku, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, yang bikin masalah dulu itu Bani Qainuqa. Kalau saya nggak salah Pak ya, Bani Qainuqa itu bikin masalah dulu. Gimana? 2 tahun setelah perjanjian itu, nggak sampai 2 tahun, mereka kemudian ketika seorang muslimah, ya, satu orang aja Pak, ya, seorang muslimah belanja di pasar Qainuqa, pasarnya orang Yahudi. Nah, karena nanti ada pasar Islam, tapi itu 5 tahun setelah Rasulullah di Madinah Pak, mengalahkan pasar-pasar Yahudi itu. Nah, ketika seorang muslimah ini belanja di pasar Qainuqa, ya, dilecehkan sama orang Yahudi. Pelecehannya itu kalau kita lihat ya ceritanya, ada yang bilang wajahnya yang dibuka gitu Pak, wajahnya yang dibuka karena pakai cadar, ya. Tapi ada berita yang sampai jilbabnya yang ketarik sehingga aurat rambutnya juga kebuka. Intinya dilecehkan. Nah, di situ ada satu laki-laki orang Muslim yang di sekitar pasar juga. Akhirnya gimana, Pak? Pedagang yang melecehkan itu diserang karena pembelaan terhadap seorang muslimah ini. Maka karena di situ adalah daerah basisnya Yahudi, sehingga Yahudi yang di sekitarnya langsung melakukan serangan secara keroyokan kepada laki-laki tersebut, sampai laki-laki tersebut meninggal dunia. Nah, sampai berita ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya gimana? Kita mengepung wilayahnya Bani Qainuqa. Nah, kita kepung karena mereka telah melanggar perjanjian. No, gitu Pak. Tapi ada yang bisiki, ya Rasul, jangan terlalu lebay lah. Nah, itulah bahasa kita Pak. Ya, masa gini aja kita harus ngepung? Biasa-biasa aja lah. Pakai pendekatan diplomasi, jangan pakai kekerasan. Nah, gitu Pak. Ya, kayak Israel itu kan ya, diplomasi aja puluhan tahun ditipu terus ya Pak sama Israel itu. Ya, diplomasi aja ditipu terus kita. Jangan pakai kekerasan. Ya. Jadi bagi mereka yang mengatakan ini gara-gara Hamas nyerang 7 Oktober, Israel itu nyerangnya udah sejak tahun 48 loh, ya kan? 48 ke 2023, terus itu dilupain begitu? Nggak bisa. Ya, karena 7 Oktober itu perlawanan bukan penyerangan, Pak. Ya. Setelah mereka bertahun-tahun didolimi. Nah, di sini para jamaah, siapa yang coba
memberi masukan kepada Rasulullah supaya nggak menyerang Yahudi. Tercatat namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa? Ternyata ini gembongnya orang munafik. Loh. Jadi, ya, saat itu yang gembosi untuk mengepung Yahudi justru dari kalangan munafikun, orang-orang munafik. Kan juga perlu dibahas, Pak. Ya, munafik itu kayak gimana? Itu perlu tahu juga. Ya. Karena jangan-jangan di zaman kita banyak munafik kan gitu. Ya, ini perlu dibahas. Nah, kembali kepada Yahudi tadi, Rasulullah nggak mau, tetap dikepung 2 minggu, Pak. Bani Qainuqa dikepung 2 minggu itu. Bani Qainuqa nyerah. Mereka yang terlibat dalam perbuatan tersebut, yang mendolimi muslimah dan membunuh laki-laki muslim, mereka mendapat hukuman mati. Hukumannya mati, Pak, ya. Ya, hukumannya mati karena melanggar kesepakatan, dan Bani Qainuqa diusir dari Madinah. Nah, itu dia. Itu akhir kisah Bani Qainuqa. Nah, makanya kalau kita lihat, Pak, memang sama Yahudi di masa Nabi itu harus pakai strategi. Strateginya dilanggar, maka pakai tindakan hukuman saat itu. Ya, karena Rasulullah tahu Yahudi itu culas, tukang tipu. Ya, bapaknya aja ditipu, apalagi siapa? PBB. Ya. Alhamdulillah. Nah, para jamaah mulia Allah Subhanahu wa taala, nanti ada lagi Bani Qainuqa, ada lagi Bani Nadir, ada lagi Bani Quraidah. Itu kita stop sampai Bani Qainuqa dulu para jamaah, ya. Karena kita perlu bahas Yahudi di masanya Nabi Musa. Kalau tadi kan di masanya Nabi Yakub. Jadi gini, Pak. Nabi Yakub punya anak 12, anaknya itu salah satunya nabi. Nah, dari keturunan anak-anaknya ini juga nanti ada nabi-nabi. Ya. Nabi Yusuf punya adik namanya Benyamin. Keturunan Benyamin namanya Nabi Yunus. Nabi Yusuf punya anak namanya Levi. Keturunannya Levi itu nanti dari Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa. Nabi Yusuf punya kakak namanya Yehuda. Dari keturunan Yehuda ada Nabi Dawud, ada Nabi Sulaiman. Nah, Yahudi itu dari sini, Pak. Dari nama kakaknya Nabi Yusuf, Yehuda, jadi agama Yahudi. Nabi Daud, Nabi Sulaiman punya saudara Nabi juga, namanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria punya anak namanya Nabi Yahya. Nabi Zakaria punya saudara namanya Imron. Diabadikan dalam Al-Quran surah Ali Imron, keluarganya Imron. Jadi bukan cuma Imron, tapi juga keluarganya. Kalau bapaknya namanya Imron, ibunya namanya Bu Imron. Bukan, Pak, ya. Kalau kita buka tafsir namanya Hana, Bu. Ya, Imron, Hana. Punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Makanya Bani Israel ini para jamaah, ya, mereka itu dikaruniai punya banyak nabi-nabi yang diutus dari kalangan mereka. Nah, orang-orang Yahudi kok bisa ada di Madinah? Karena mereka dapat kabar nabi terakhir itu nanti keluarnya di Madinah. Nah, makanya mereka udah bertempat di Madinah jauh sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah.
Tapi begitu mereka tahu Nabi terakhir itu dari kalangan Arab, mereka dengki, mereka hasad, karena mereka yakinnya Nabi terakhir juga dari kalangan mereka. Loh, kok malah dari kalangan Arab, Pak? Ya, di Nabi Ibrahim punya anak Ishak, Ishak Yakub, Yakub tadi yang banyak. Nabi Ibrahim punya anak Ismail, Ismail ke bawah. Inilah ketemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Ibrahim ini disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi wal mursalin dan para rasul. Agamanya apa Nabi Ibrahim ini? Ali Imran 67. Makana Ibrahim Yahudian wala Nasronian walakin kana hanifan musliman. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, tapi Ibrahim Muslim. Lah kalau Ibrahim Muslim, anak-anaknya gimana? Kalau kita buka Al-Baqarah 132, itu ada ayat yang menjelaskan wa wasabiha Ibrahim bani wa Yaqub. Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, Nabi Yakub mewasiatkan kepada anak-anak yang banyak tadi. Ya. Apa wasiatnya? Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kalian semua. Apa agamanya? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan sekali-kali mati kecuali dalam kondisi muslim. Jadi semua nabi, semua rasul, dari nabi yang pertama Adam, dari rasul yang pertama Nuh, sampai nabi dan rasul yang terakhir Rasulullah Muhammad SAW, semua agamanya muslim, Islam. Makanya kata Allah, inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi itu cuma Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan. Ali Imran 85. Jangan sekali-kali mencari agama selain Islam. Falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Sekali-kali agama selain Islam gak akan diterima kebaikannya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi, para jamaah. Ya. Jadi Yahudi ini sempalan dari ajarannya Nabi Musa. Ya. Kalau Nabi Musa agamanya Muslim Islam. Nasrani juga sempalan dari ajaran Nabi Isa. Karena Nabi Isa ajarannya juga Muslim Islam menurut keyakinan agama Islam. Para jamaah. Ya. Nah ini kita belum bahas nih karakter-karakter Yahudi di masa Nabi Musa. Waktunya sudah habis. Baru bilang Yahudi, belum bicara Zionis, Pak. Ya, gimana lagi ini, Pak? Ya, mudah-mudahan ini enggak pertemuan yang terakhir para jamaah ya. Ya, bukan pertama dan terakhir. Saya masih diberi kesempatan supaya bisa menampilkan slide-slide-nya para jamaah ya, supaya nanti kita bisa tahu ajaran Zionis itu kayak gimana dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini sebagai pengantar muqaddimah bagi para jamaah bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah ada yang mau didiskusikan satu mungkin? Enggak ada, Pak ya? Pun cekap nggih. Pun cekap alhamdulillah. Ya. Ya. Oh, siap insyaallah. Para jamaah sekaligus saya mohon maaf, saya izin pamit, tidak bisa menikmati perjamuan bersama para jamaah karena saya jam 6 pagi ditunggu di Ngoro Mojokerto. Para jamaah kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.